Halo teman-teman, selamat datang di Teknisindo. Kali ini saya bakal berbagi informasi tentang transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Simak sampai akhir ya. Transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemenparp melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui 1. Permenparp Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. 2. Permenparp Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Mengapa transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Bagi pegawai, sebagai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Bagi pimpinan, sebagai alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Transformasi pembelajaran. Semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerja yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Transformasi pengelolaan kinerja membuat guru dan kepala sekolah merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan dan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Merdeka dari beban administrasi. Sebelum, pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi. Atasan dan Pemda mereview dokumen secara manual. Sesudah, penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan Pemda. Merdeka memilih indikator yang relevan. Sebelum, pegawai diukur dengan banyak indikator. Pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan, karena indikator terlalu banyak. Sesudah, pegawai memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan. Atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Sedangkan merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Sebelum, tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Sesudah, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. 3 tahapan pengelolaan kinerja yang lebih praktis dan bermakna, untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dengan pembelajaran. 1. Perencanaan. Tersedia 8 indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan. Guru dan kepala sekolah hanya memilih satu indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Pelaksanaan. Siklus peningkatan kinerja dilakukan secara teratur. A. Diskusi persiapan, B. Observasi kinerja, C. Diskusi tindak lanjut, D. Upaya tindak lanjut, E. Refleksi tindak lanjut. 3. Penilaian. Penilaian didasari dari 3 aspek yang relevan pada penin. 1. Upaya refleksi. 2. Upaya belajar. 3. Perubahan praktik penilaian peningkatan kinerja juga mempertimbangkan aspek pengembangan kompetensi yang dilakukan. 3 tahapan pengelolaan kinerja lebih teratur dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Bulan Januari, perencanaan, SKP, bulan Februari, A. Diskusi persiapan bulan Maret, B. Observasi kinerja, C. Diskusi tindak lanjut bulan April, D. Upaya tindak lanjut di bulan Mei, sedangkan bulan Juni, E. Refleksi tindak lanjut dan penilaian. Begitu juga bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
Indikator kinerja guru merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran. Pada rapor pendidikan ada 8 pilihan indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan sehingga berdampak langsung pada pembelajaran. 1. Keteraturan suasana kelas. 2. Penerapan disiplin positif. 3. Umpan balik konstruktif. 4. Perhatian dan kepedulian. 5. Ekspektasi pada peserta didik. 6. Aktivitas interaktif. 7. Instruksi yang adaptif. 8. Instruksi pembelajaran. Begitu juga kepala sekolah, terdapat 8 pilihan indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan sehingga berdampak langsung pada pembelajaran. 1. Memandu perencanaan pembelajaran. 2. Komunikasi visi misi satuan pendidikan. 3. Presentasi program sekolah. 4. Refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 5. Aktivasi kegiatan komunitas belajar. 6. Siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. 7. Menceritakan praktik baik kepemimpinan. 8. Refleksi program pengembangan kompetensi guru. Untuk mendukung transformasi pengelolaan kinerja, Kemendikbudristek bersama BKN menerbitkan Surat Edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Mulai Januari tahun 2024, pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar, PMM, yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Telah terbit regulasi teknis berupa Perdirjen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Perdirjen G 7607 BB1 HK 03 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan di platform Merdeka Mengajar, yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. 1. Praktis. Dokumen yang diisi dan disiapkan, menjadi lebih sedikit sehingga, beban administrasi berkurang. 2. Relevan. Praktik kinerja mengacu pada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga, pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan, peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. 3. Berdampak nyata. Penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kinerja. Guru dan kepala sekolah semakin mudah melakukan 3 tahap pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja. 1. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. 2. Pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. 3. Penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Kapan guru dan kepala sekolah mulai pengelolaan kinerja di PMM? Untuk guru dapat mengumpulkan SKP di PMM mulai tanggal 1 Januari tahun 2024. Sedangkan kepala sekolah dapat membuat SKP di PMM mulai tanggal 15 Januari tahun 2024.
Mulai akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, sekarang. Pahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di https://linter.ee/pengelolaan kinerja. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Teknisindo.